Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihmad Zulwi, mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi NIM 19060045, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari sejarah pendidikan ekonomi, yaitu tentang sosialisme sebelum era Marx. Dan saya akan bagi pada 3 poin utama. Yang pertama, pengertian sosialisme atau komunisme. Yang kedua ialah sosialisme utopis, dan yang ketiga ialah sosialisme komunitas bersama. Sebelum saya masuk kepada poin pertama, ada sedikit penjelasan tentang materi kali ini. Pemikiran ekonomi beraliran sosialis secara garis besar dipilih atas 3 kelompok, dan yang pertama ialah pemikiran sebelum era Karl Marx, dan yang kedua ialah pemikiran Marx dan Engels, dan yang ketiga ialah pemikiran setelah Marx. Maka kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian sosialisme atau komunisme. Pengertian sosialisme ini sering kita gunakan dalam sehari-hari. Dan sosialisme ini banyak digunakan dalam banyak artian, dan bisa juga digunakan dalam artian untuk sistem ekonomi, ataupun kita menggunakannya pada falsafah, ide, ataupun cita-cita. Menurut Mill, sosialisme ini adalah kegiatan untuk orang-orang yang tertindas ataupun orang-orang yang tidak beruntung. Dan Mill mengatakan bahwa orang sosialisme ini sangat sedikit untuk menjauhkan bantuan pemerintah itu untuk mereka dapatkan. Mereka di sini bergantung pada mereka sendiri tanpa menghiraukan bantuan pemerintah, walaupun pemerintah ingin membantu mereka. Menurut sebagian orang, sosialisme ini ialah sebagai bentuk perekonomian yang pemerintahnya sangat buruk, atau pemerintahnya ini sangat tidak teratur oleh pemerintah itu sendiri. Dan sosialisme ini timbul atas kekecewaan masyarakat atas pemerintah yang tidak baik dalam mengatur perekonomiannya. Dan sosialisme melibatkan semua alat produksi termasuk tanah, dan menghilangkan milik swasta. Dan seorang tokoh yang bernama Brington pada tahun 1981 mengatakan bahwa sosialisme ini ialah sebuah kegiatan yang memindahkan pihak dari swasta ke pemerintah dengan memberikan kompensasi kepada swasta. Yang di sini katakan bahwa kepemilikan swasta ini diambil oleh pemerintah, dan namun pemerintah memberikan ganjaran atau kompensasi sebagai ganti rugi. Dan berbeda artiannya jika kita berbicara kepada komunisme. Komunisme ini menggunakan sama seperti sosialisme, tapi komunisme ini menggunakan cara-cara yang tidak manusiawi atau yang secara paksa, tanpa memberikan kompensasi kepada swasta, dan mengambil seluruh kekayaan swasta yang akan digunakan oleh pemerintah pusat itu tersendiri. Dan gerakan komunisme ini sering kita sebut sebagai gerakan revolusi, atau orang yang menggerakkan itu sebagai revolusioner. Walaupun sosialisme ini dan komunisme ini sama, namun cara dan sistem ini sangat berbeda. Kata komunisme ini secara historis yang berarti digambarkan sebagai sistem sosialisme yang dimana barang-barang itu dimiliki oleh pihak bersama dan akan didistribusikan kepada masyarakat akan didistribusikan kepada anggotanya demi kepentingannya masing-masing. Salah satu bentuk kebersamaan yang ekstrem ini ialah seluruh kegiatan ini diatur oleh pemerintahan pusat dan dikontrol dan diawasi, dan diberi kewenangan oleh pemerintah untuk mengatur semua kegiatan ini. Dan yang dikatakan bahwa aliran sebelum Marx ini digolongkan kepada sosialisme dan sebaliknya, dan pemikiran Marx ini digolongkan sebagai pemikiran yang komunis. Jenis Marxisme ini bervariasi, namun kebanyakan sama-sama menceritakan, melihat, mempertanyakan, membahas dan bagaimana pola produktivitas kapitalis. Namun yang terjadi bukan yang diharapkan, namun terjadi kebobrokan, kemunduran dan kehancuran, bukannya terjadi pembangunan ataupun kemajuan. Pada poin kedua, kita akan menjelaskan tentang sosialis utopis. Jika kita melihat gagasan tentang sebuah negara, Plato bisa dikatakan sebagai pendukung atau bahkan
pendukung aliran sosialisme, sebagaimana yang dilihat dari dalam bukunya yang berjudul Republika. Plato menganggap bahwa satu negara yang baik haruslah dipimpin oleh orang-orang baik atau orang-orang negarawan yang berperilaku baik. Dan tentu pemilihan orang-orang ini harus dipilih secara ketat karena dia akan memerintah sebuah negara yang besar. Dan tokoh yang terkenal dari sosialis utopis ini adalah seorang yang bernama Sir Thomas More yang lahir pada 1478 dan wafat pada 1535. Istilah utopis sosialis diberikan kepada More karena dia pernah menulis sebuah buku yang berjudul dengan Utopia, yaitu sebuah buku yang berisikan tentang sebuah negara impian yang diimpikan oleh seorang More. Dan di dalam bukunya ini, More mengatakan bahwa sebuah negara atau sebuah pulau khayal yang bernama Utopia, yang dimana pulau khayal ini atau negara Utopia ini dimiliki oleh semua orang tanpa siapapun yang ingin memilikinya secara pribadi. Dan ini adalah negara yang dimiliki oleh semua orang. Dan di negara ini menurut More, semua orang harus bekerja. Tetapi pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang ini tidaklah berat maupun keras. Mereka diwajibkan untuk bekerja hanya 6 jam sehari. Dan mereka diwajibkan untuk hidup secara sederhana. Dan dikarenakan orang hanya bekerja 6 jam sehari dan diwajibkan untuk hidup sederhana, maka uang dalam anggapan mereka itu tidak penting jika mereka sudah mendapatkan yang yaitu artinya kebersamaan. Akibat dia menulis sebuah buku yang bernama Utopia ini, dia digolongkan sebagai orang sosialisme. Dan tulisan More ini senada dengan karya-karya tokoh-tokoh yang lain seperti kalangan Tommaso, kampanyenya Francis Ballon dan James Harrington. Buku yang lainnya. Misal, dan buku yang dikarang oleh More ini yang bernama Utopia ini banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran sosialis lainnya. Dan contohnya saja pandangan Comte de Simon jelas sangat dipengaruhi oleh pandangan Francis Ballon melalui bukunya yang bernama Neo Atlantis. Dan pada bahasan yang terakhir ini kita akan membahas tentang sosialisme komunitas bersama. Tulisan seorang tokoh, Plato, Move, Tommaso Monapolo, Francis Ballon, dan James Harrington hanya bersifat utopia saja atau bersifat angan-anganan. Mereka hanya menghayalkan untuk membentuk suatu komunitas yang ideal. Berbeda dengan tokoh-tokoh berikut yang sangat merealisasikan cita-citanya dalam bentuk kenyataan. Contohnya saja Robert Owen dan Charles Fourier dan Louis Blanc. Dan pada tokoh yang pertama kita akan melihat bagaimana kisah seorang Robert Owen. Robert Owen sangat tragis pada masa kanak-kanaknya. Dimana tidak, pada masa kekanak-kanakannya dia sudah bekerja di sebuah pabrik tekstil. Namun, setelah beriringnya waktu, Robert Owen bisa menjadi seorang pengusaha yang kaya raya dalam usaha tekstil. Bahkan, dia mempunyai sebuah pabrik tekstil yang berada di Skotlandia. Setelah menjadi pengusaha yang kaya raya, dia tidak ingin pekerjaannya itu mengalami apa yang dialaminya pada masa kanak-kanak. Dan dia menciptakan sebuah sistem yang bernama paleogram yang bertujuan untuk mensejahterakan pekerjaannya. Dan tokoh yang selanjutnya ialah Charles Fourier. Charles Fourier adalah seorang tokoh yang mengikuti ajaran Saint-Simon, yang dimana ajaran ini banyak kesamaan terhadap keajaran yang dibawa oleh Robert Owen, yang dimana jika Robert Owen mendirikan koperasi berdasarkan atas asas koperasi dan paleogram, maka dia mendirikan koperasi berdasarkan asas palang atau palanjer. Palang ini ialah sebuah unit komunitas terdiri beberapa orang yang dikelilingi oleh pertanian dan di mana pertanian ini menghasilkan kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Fourier yakin bahwa palang ini harus berkembang walaupun secara pelan, tetapi pasti akan menyebar ke seluruh dunia. Dan tokoh yang terakhir ialah Louis Blanc. Sama halnya dengan Robert Owen. Louis juga pengagas koperasi, namun berbeda
berbeda terhadap Robert Owen yang mendirikan koperasi atas asas Paleogram. Dia mendirikan koperasi untuk mensejahterakan para anggotanya. Namun yang menariknya, seorang tokoh, Louis Blanc ini membolehkan karyawannya untuk mendirikan perusahaannya sendiri. Dan dia mengharapkan untuk mendapatkan kesejahteraan bagi pekerjanya. Dan dia berharap kepada kaum buruh, pemerintah untuk membantu mereka dalam bentuk permodalan. Dan pada tahun 1840 terjadi revolusi dan dia ingin membuka sebuah koperasi, namun pada akhirnya itu tidak berhasil karena adanya beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor kapitalis, yaitu faktor modal, faktor tidak mengikuti persaingan dalam liberal kapitalitas, dan yang terakhir ialah lemahnya dalam pengelolaan. Mungkin sekian penjelasan tentang pemikiran sebelum era Karl Marx. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.